Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk si Best Power Designer-nya kemarin sudah dicoba, diinstal. Masing-masing udah nyoba, Sudah, Pak? udah sampai ke Sudah, Pak. Generate SQL. Belum? Ya, silakan dicoba ya. Karena Iya, nanti Pak. UTS-nya pembuatan konseptual data model dan physical data model. Karena materinya masih banyak, saya lanjutkan. Karena mata kuliah basis data itu di kurikulum sebelumnya itu ada dua ya. Basis data satu dan basis data dua. Karena basis data itu kan ada perancangan terlebih dahulu, baru kemudian implementasinya ke SQL, query SQL. Tapi di kurikulum yang baru cuma ada mata kuliah basis datanya sekarang cuma satu ya. Jadi materinya ada banyak, merancang juga dan mengimplementasikan ke dalam query SQL juga. Karena banyak saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita balik lagi ke SQL. Kalau sebelumnya di dua materi sebelumnya itu perancangan. Perancangan juga penting ya karena itu kalau perancangannya salah ya harus buat database lagi dari awal ya itu sangat merepotkan apalagi kalau sistemnya udah jadi. Sebelum masuk ke pembuatan tabel dan relasi antar tabel, saya bahas dulu tentang pembuatan user ya. Jadi kalau kita install SAM, kalau kita install SAM itu usernya kan user root ya, dan itu tidak disarankan. Sama seperti kalau kalian pakai HP Android kan nggak boleh, tidak disarankan pakai user root ya, karena kalau di Android kalau pakai user root dulu awal-awal muncul Android, kalau di root garansinya hilang ya. Root itu istilah ya, istilah kalau sudah belajar sistem operasi Linux pasti paham ya. Root itu user paling tinggi. Jadi idealnya kita nggak boleh pakai root. Karena apa? Karena kalau kita pakai root dan orang lain bisa ngakses, orang lain itu bisa ngapain aja di database kita ya. Bisa download dan lain sebagainya. Dan itu berbahaya. Yang ideal bagaimana? Kita harus menggunakan user baru. Terus kita batasi hak aksesnya. Dia bisa ngapain aja di tabel kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Idealnya kita nggak pakai user root ya. Idealnya kita user baru. Jadi kita harus buat user baru terlebih dahulu. Nah, cara buat user bagaimana? Kalau menggunakan kalau pakai php-admin ada ya, tinggal klik-klik aja. Tapi karena saya menyarankannya pakai command prompt, jadi kita harus nulis perintahnya. Perintah Perintahnya bagaimana? Perintahnya ini saya sudah tulis ya. Ini perintahnya. Kita tuliskan, kita login sebagai root terlebih dahulu di MySQL. Kemudian baru kita buat user dengan perintah kita tulis create user. Terus nama username-nya. Add host. Host itu komputer yang diakses. Kalau kita memakainya localhost ya. Bisa localhost, bisa IP address lokal. Identified by itu untuk mengidentifikasi passwordnya apa. Terus kita masukkan password di sini. Contoh, saya nggak bisa ngasih contoh ya karena saya nggak install MySQL di laptop saya. Nanti kalau saya belum install, saya nanti install dulu. Kalau menggunakan Windows, masuk sebagai user root. Kalau sudah masuk berarti tinggal kita tulis aja. Dan nggak boleh typo ya, kalau typo nanti pasti error. Create user, Dwi, berarti usernya Dwi, namanya. Add localhost, boleh ditulis localhost. Identified by 123 artinya passwordnya adalah 123. Jangan lupa titik koma. Nanti akan muncul query OK. Kalau tidak ada error.
Nanti silakan dipraktekkan. Termasuk nanti tugasnya meraktekkan buat user. Di UTS juga nanti harus pakai user yang dibuat. Nggak boleh pakai user root. Kemudian kita keluar. Perintah keluar dari MySQL itu exit titik koma ya. Nanti akan muncul by. Baru kita masuk lagi sebagai user baru. Nggak sebagai user root. MySQL, min O, opsi username, Dwi, min P. Sebenarnya kita bisa nulis passwordnya di sini ya. Min P 123. Tapi kalau untuk keamanan, nanti kelihatan ya passwordnya 123 di sini. Orang lain di belakang kita bisa ngintip ya. Bisa ketahuan passwordnya. Jadi disarankannya lebih amannya min P, kemudian kita enter. Baru kemudian diminta masukkan password. Nah, kita tulis passwordnya ini 123, tapi dia akan berubah menjadi bintang-bintang. Nggak ketahuan. Biar nggak bisa diintip. Nah, kemudian kita akan masuk sebagai user baru di sini. Oke, bisa dipahami? Siapa? Jelas ya, dipraktekkan nanti. Baik, Pak. Belum Pak, agak susah Pak. Lah, susahnya sebelah mana? Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang belum paham. Di itu Pak, di create user Dewi itunya Pak. Maaf Pak. Apanya yang ditanyakan? Nah, Nah, apa yang ditanyakan? ya saya belum mengerti aja Pak. Maksudnya belum ngerti. Sebelah mana yang belum ngerti? Bahasa Inggrisnya. Bisa bahasa Inggris kan? Create buat membuat user. Jadi ini perintah buat user baru, pengguna baru. Ini nama usernya, ya kan? Add localhost. Localhost itu aksesnya komputer lokal. Kalau nanti belajar jaringan komputer, nanti paham apa yang dimaksud localhost ya. Kemudian setelah di mana-mana kan kalau daftar itu kan username sama password ya. Nah, ini user identified by ini udah aturannya dari sana, sintaknya seperti itu ya. Untuk setting password, identified by pakai kutip passwordnya terserah kita. 123 boleh, username password lain boleh. Udah gitu aja. Jadi kita bisa masuk pakai username baru sama password baru. Jelas ya? Kalau masih ada yang belum paham, silakan diskusi sama temennya yang sudah paham. Nah, kemudian kalau sudah masuk user baru, kemudian kemarin kan kita sudah belajar masuk ke database ya, menggunakan perintah use, nama database. Di sini ada database pegawai. Kemudian saya masuk ke database pegawai, use pegawai. Nah, user baru itu setelah kita buat, itu dia nggak punya hak akses apapun. Nggak bisa ngakses database, nggak bisa ngakses tabel, nggak bisa apa-apa. Kalau kita belum kasih hak akses. Contohnya ini, ketika kita pengen masuk ke tabel pegawai, sebenarnya ada tabel pegawai, tapi nanti akan muncul error. Nah, kalau muncul error seperti ini dibaca ya. Kelemahannya mahasiswa itu kadang kalau muncul error nggak dibaca. Caranya itu ini dibaca, kalau nggak paham ditaruh di ChatGPT atau Google ya. Maksudnya apa? Error ini maksudnya apa? Nah, ini muncul error. Error 1044 4200 Itu maksudnya apa? Akses denied for user to database pegawai. Akses denied itu di mana-mana kalau kita pengguna komputer, akses denied itu ya aksesnya ditolak ya. Denied itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ditolak. Past tense. Denny, denied. Belajar bahasa Inggris juga ya. Saya sarankan. Karena itu mempengaruhi pemahamannya supaya lebih cepat ya. Akses denied itu akses ditolak karena ini nggak punya hak akses. Ini menunjukkan bahwa kita harus paham dulu konsep hak akses di komputer atau di database ya. Nah, karena kita nggak punya hak akses, kita harus kasih hak akses dulu yang akan kita pelajari hari ini.
Bagaimana cara memberikan hak akses kepada user untuk mengakses database? Hmm. Di sini ada beberapa tipe perintah tambahan menampilkan user yang ada. Seumpama kita lupa ya user kita itu ada berapa aja. Namanya juga lupa kan wajar ya. Nah, itulah kegunaannya fungsi user root. Kalau kita lupa, kita masuk sebagai user root. Di user root kita bisa ngecek usernya itu siapa aja dengan perintah select user, password from mysql.user. MySQL itu nama database, user itu nama tabel. Kalau kita enter, nanti akan menampilkan user yang ada di database kita, DBMS kita, sama passwordnya. Di sini kelihatan nih, ada user root, nggak ada password. User Dwi pakai password di enkripsi. Ini juga root, ini juga root, ini PMA bawaan. Tujuannya supaya kalau kita lupa user kita ada siapa aja. Biasanya mahasiswa kalau udah ini lupa usernya siapa. Huruf besar, huruf kecil ngaruh ya. Terus kita juga bisa ngecek user kita itu punya hak akses apa saja. Menggunakan perintah show grant. Grant itu perintah untuk hak akses for nama user at localhost. Contohnya di sini show grant for Dwi at localhost. Dia punya hak akses apa aja. Grant usage on. Usage itu memakai, hanya memakai aja. Ke Pak apa namanya? Bintang kecil ini shift 8 itu untuk definisi semua ya. Semua itu kalau di komputer itu pakai bintang. Kalau kita kalau di Windows kalau kita melakukan pencarian gitu ya. Mencari kalau di Windows mencari saya pengen mencari bintang titik PDF. Itu artinya kita akan mencari semua nama yang ada konten PDF-nya. Ya tahu ini harusnya basic ya. Bintang itu untuk menunjukkan semua di dalam komputer ya. Bintang kecil ini berarti ini maksudnya dia punya grant hak akses usage untuk database semua untuk tabel semua di user Dwi at localhost identified by password. Ini passwordnya dienkripsi. Nah, ada perintah lagi query, istilahnya kita nyebutnya query ini ya. Select user host from MySQL user. Ini untuk mengecek daftar user dan tempat aksesnya. User root, localhost, Dwi localhost, 127.0.0.1 ini juga localhost ya, IP address localhost. Kalau belajar jaringan komputer nanti paham. Kalau sekarang belum paham, di 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 hafalin dulu aja bahwa 127.0.0.1 itu IP address untuk localhost. Tipe-tipe hak akses dalam SQL. Tipe-tipe hak akses dalam SQL ada banyak ya. Kalian bisa baca di sini ada create, hak akses untuk membuat tabel, dan lain sebagainya. Sambil jalan. Karena kita belum belajar detail semuanya. Banyak yang harus dipelajari. Satu-satu. Pelan-pelan. Nggak harus dihafalin ya. Ini dibaca aja nanti. Oke. Jenis-jenis hak akses dalam SQL. Ada istilah hak akses global. Global itu keseluruhan ya. Pakai penulisan query-nya biasanya bintang titik bintang. Bintang titik bintang itu maksudnya apa? Bintang pertama itu untuk semua database, titik bintang semua. Bintang kedua untuk tabel. DBMS kan terdiri dari banyak database ya. Ini DBMS. Ntar, saya coret-coret dulu. Ini DBMS ya. Kemudian terdiri dari banyak tabel. Terdiri dari banyak database. Database pegawai, database karyawan, atau yang lain. Di dalam DBMS itu seperti itu ya. Setiap database terdiri dari banyak tabel. Itulah kenapa saya buat soal di pertemuan kedua itu apa perbedaan database dan tabel.
Karena itu hal dasar. Kalau nggak paham, akan susah ngikutin yang lainnya. Ini tabel-tabel ya. Dari DBMS dalam komputer terdiri dari banyak database. Dalam satu database terdiri dari banyak tabel, ya kan? Jadi maksudnya ini itu semua database, semua tabel. Grant pemberian hak akses on semua tabel, semua database kepada nama user, lokasi user. Itu hak akses global istilahnya. Ada hak akses database. Kalau hak akses database, nama databasenya kita spesifikkan tulis gitu ya. Grant on nama database karyawan, berarti dia hanya punya akses seluruh tabel di database karyawan. Database yang lain enggak. Hak akses database. Kemudian ada hak akses tabel, lebih spesifik lagi. Di tabel tertentu. Database tabel. Kita harus tulis nama databasenya, terus nama tabelnya. Contoh ya, contoh pertanyaan atau soal gitu. Terus ada juga hak akses kolom ya, yang kelewat. Kolom itu field ya, yang di dalam spreadsheet kotak-kotak itu. Kalau database kolom, grant hak akses nama kolom ditulis, baru on nama database, nama tabel. Contoh studi kasus, di sini ada contoh, supaya lebih paham. Buatlah user dosen, dan buat dosen itu hanya dapat melihat, merubah, dan menambahkan. Nah, saya belum ngasih materi tentang pembuatan tabel, select tabel, sama insert data di tabel ya. Mungkin materi selanjutnya. Ini diikuti dulu aja ya. Buatlah user dosen untuk melihat, merubah, menambahkan data ke tabel mahasiswa di database pegawai. Namun tidak dapat menghapus. Hak akses untuk menghapusnya nggak ada. User tersebut hanya dapat diakses dari localhost. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, studi kasus seperti ini, berarti jawabannya bagaimana? Query-nya bagaimana gitu ya? Perintah SQL-nya bagaimana? Kita menyebutnya perintah query itu, menyebutnya perintah SQL itu kita nyebutnya query. Query-nya bagaimana? Ini sudah saya kasih contoh jawabannya. Jadi pertama kita buat user dosen dulu, create user dosen at localhost identified by. Kalau soalnya nggak nentukan passwordnya apa, passwordnya terserah ya. Paling gampang 1, 2, 3. Kemudian jangan exit dulu. Masih di user root kita kasih hak akses dia sesuai perintah. Tadi bilangnya dia hanya bisa menampilkan, melihat atau menampilkan, merubah dan menambahkan, tapi tak bisa masuk, tak bisa menghapus. Berarti perintahnya adalah, nanti paham ya. Nanti saya materi selanjutnya tentang perintah dasar DML ya, data manipulasi language, select, insert, update ya. Jadi grant, terus perintah menampilkan itu select, insert, update. Select menampilkan, insert menambahkan data, update itu merubah data. On di tabel mahasiswa, database pegawai, jadi pakai database pegawai titik mahasiswa kepada user dosen at localhost. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa Pak, bisa Nah, Pak. selanjutnya kalau ada perintah pembuktian disuruh buktikan, ya kita harus buktikan. Cara pembuktiannya bagaimana? Ya kita masuk sebagai user dosen. Kita masuk sebagai user dosen, ini pembuktiannya. MySQL min u dosen, min p password, masuk. Kemudian kita masuk ke tabel database pegawai.
use pegawai bisa karena sudah dikasih akses. Kemudian kita melakukan perintah select tabel mahasiswa, select tabel from mahasiswa. Ini datanya muncul, artinya dia punya hak akses, hak aksesnya berjalan. Tapi di database pegawai ini selain mahasiswa ada tabel umur. Select bintang from umur. Ketika dia pengen menampilkan tabel umur, nah, comment di net, select comment di net, ditolak. Ini membuktikan bahwa hak aksesnya berjalan ya. Jadi dia hanya bisa mengakses database tabel pegawai, tapi nggak bisa mengakses umur karena nggak dikasih hak akses. Ini dibuktikan ketika kita melakukan perintah select tabel umur, dia tidak muncul atau perintah ditolak. Pembuktiannya seperti itu. Contoh yang lain, contoh kedua, buatlah user pengguna yang dapat melihat seluruh tabel di dalam database mahasiswa, namun hanya pada kolom NIM, nama, dan umur. Hanya kolom NIM, nama. User tersebut mengakses database dari IP 192.168.04. Nah, kalau seperti ini, berarti kita create user pengguna 192.168 ini IP address-nya karena di soal ditentukan identifier B123. Terus kita kasih akses grant select melihat ya, select kolom NIM, nama, dan umur, kolomnya NIM, nama, umur di tabel database pegawai tabel mahasiswa kepada pengguna 192.168.04. Nah, untuk menghapus hak akses bagaimana? Setelah kita memberikan hak akses, kita juga bisa menghapus hak akses kepada user tertentu dengan perintah revoke. Revoke tipe hak aksesnya on database sama ya. Perbedaannya kalau memberi itu grant, kalau melepas itu revoke. Kalau semuanya nggak perlu satu-satu ya. Kalau all privilege, privilege itu kan hak akses. Revoke all privilege on seluruh database, seluruh tabel untuk semuanya. Seperti itu. Termasuk kalau nggak mau pusing, kita pengen punya akun yang sama dengan akun root. Ini aja tinggal grant all privilege on, itu kita akan membuat akun tersebut seperti user root. Bisa semuanya hak akses. Oke, supaya lebih jelas, lebih paham, saya kasih tugas ya. Silakan buat user masing-masing dengan ketentuan usernya adalah nama masing-masing. Jangan pengalaman dari tugas-tugas sebelumnya ada yang ngasal, yang nggak sesuai perintah. Itu nggak sesuai yang diperintahkan ya, nilainya pasti beda. Usernya nama masing-masing, passwordnya adalah name masing-masing. Jadi silakan buat dulu. Kemudian buat tabel mahasiswa di database nama NIM dari tugas pertemuan 2. Di pertemuan sebelumnya kan kita buat database nama underscore NIM ya. Nah di dalam itu kalian buat tabel mahasiswa. Kemudian berikan hak akses user baru ini agar hanya bisa melihat pada tabel mahasiswa. Buktikan bahwa hanya user tersebut hanya bisa melihat tabel tersebut. Silakan dipraktekkan terus dikumpulkan ya, untuk tugasnya. Saya taruh di pertemuan 6. Pertemuan 6. Tambah bahan ajar, tugas. Judulnya pembuatan user. Dan pemberian hak akses.
Tambahkan waktu batas pengumpulannya saya kira mudah ya, nggak susah ya. Langsung saya cek, nanti kita bahas di minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk contoh-contoh yang lain kalian bisa cek di All Privilege di website resmi MySQL. Privilege provided by MySQL. Nah, kalau nggak alergi sama bahasa Inggris sih, dari dokumentasi MySQL ini sudah cukup jelas ya, privilege by MySQL. All privilege paling atas. Alter itu untuk ngedit. Create rule, create rule. Ini ada banyak penjelasannya, dokumentasinya ya. Biasanya orang-orang otodidak itu belajar sendiri dari dokumentasi resmi website pemrograman di halaman resminya ya. Tapi kelemahannya mahasiswa pelita bangsa yang nggak bisa dipungkiri adalah kadang alergi bahasa Inggris. Disuruh baca segini aja paling hmm, nggak paham gitu ya. Pertama alergi, kedua males, ketiga dipaksain baca gitu ya. Dari segini cuma paling pahamnya 20%. Nah itu emang butuh effort ya. Belajar itu emang belajar itu emang susah ya, nggak ada proses yang mudah. Saya juga ngalamin gitu ya. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris terus ini nggak paham, ya tinggal di Google Translate, ya kan? Di Google Translate, kalau masih nggak paham ya ditranslate satu-satu sambil nyari referensi lain. Proses belajarnya memang seperti itu ya. Nggak ada sesuatu kompetensi, kemampuan yang tiba-tiba didapatkan seseorang ya. Pasti melalui proses belajar dan waktu yang lama. Entah dia mengorbankan waktunya, tidurnya, main-mainnya, ngobrolnya gitu ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba bisa tanpa mengorbankan sesuatu. Mungkin ada yang langsung paham, tapi itu orang sedikit aja. Sebagian besar pasti ada yang dikorbankan. Entah itu waktu tidurnya digunakan untuk belajar, waktu mainnya digunakan untuk baca, praktek, dan lain sebagainya. Ini saya kasih tahu ya. Oh, semua orang yang paham, semua orang yang mahir atau mampu melakukan kompetensi, apapun kompetensinya, pasti sarannya adalah, iya proses belajar itu nggak mudah. Nggak ada yang tiba-tiba langsung. Harus mengalami kesusahan dan rumit. Tapi harus yakin bisa. Ya, sambil ditanyakan nanti di grup, saya buat grup itu tujuannya supaya nanya tentang materi ya, nggak cuma nanya tentang perkuliahan. Termasuk saya rekam perkuliahan itu ya tujuannya kalau ada yang nggak paham, Mas bisa lihat rekaman perkuliahannya gitu. Siapa tahu kelewat gitu. Karena saya yakin kekurangan mahasiswa pelita bangsa yang lain adalah kemampuan untuk fokus. Ini 30 menit fokus itu saya kira nggak semuanya mampu ya. Kemampuan fokus orang itu berbeda-beda. Kalau mahasiswa pelita bangsa saya yakin di 10-15 menit ya fokus di materi. Setelah itu saya kira pasti entah itu ngelihat HP atau ngobrol atau melakukan hal lain. Emang fokus dalam waktu lama itu butuh tenaga ya. Ya, itu saja sih saran saya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Kemungkinan UTS-nya di pertemuan 9 ya. Jadi pertemuan 6, 7, 8 masih materi, 9 baru UTS. UTS saya sudah kasih kisi-kisi, mungkin ada tambahan nanti di hak akses ya. Soalnya nanti saya kasih tambahkan masalah hak akses. Oke, terima kasih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Jaya, jaya, jaya.